Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita dapat bersua kembali dalam materi tahfidz ataupun hafalan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan kali ini kita akan mencoba untuk menghafalkan surat Al-Infitor. Sebelumnya sudah kita belajar ada di antara dua, yaitu Al-Mutaffifin sebelumnya. Kemudian ini ada yang tersisa kemarin yang belum sempat kita hafalkan, yaitu pada surah Al-Infitor. Nah, Al-Infitor ini adalah merupakan surat yang ke-82 ya. Ayat ke-82 dari 19 ayat. Artinya ayat atau surah Al-Infitor ini terdiri dari 19 ayat ya. Letaknya pada juz ke-30 atau pada juz Amma. Surah Al-Infitor itu adalah surah yang termasuk Makkiyah, artinya surah yang diturunkan di kota Mekah ya. Oke, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa surah Al-Infitor ini ya diturunkan setelah surah An-Nazi'at ya. An-Nazi'at itu nanti kalian setelah misalnya membaca amma yatasaalun anin nabail azim, kemudian berikutnya itu adalah surah An-Nazi'at. Nah, surah Al-Infitor ini diturunkan setelah ya, bukan sebelum, tetapi setelah surah An-Nazi'at. Asbabun nuzul Al-Infitor ayat 6 dan 7. Sebab-sebab turunnya ayat ke-6 dan ke-7 yang ada di dalam surah Al-Infitor adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Ikrimah bahwasanya ada salah seorang yang bernama Ubay bin Khalaf dan dia adalah seorang yang menentang ya, seorang yang menentang Rasulullah SAW, yang mendustakan pembalasan ya, yang mendustakan hari pembalasan. Ubay bin Khalaf dikenal sebagai orang yang sangat anti ya terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang termasuk orang yang mendustakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak mempercayai adanya hari pembalasan itu atau hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Infitor ini berkenaan dengan Ubay bin Khalaf ya. Nah, ini merupakan peringatan keras bagi dirinya, yaitu bagi Ubay bin Khalaf dan bagi kita semua ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang suka menyombongkan diri. Jadi orang-orang yang suka menyombongkan diri artinya orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebut golongan orang-orang yang menyombongkan diri. Itu sebab-sebab turunnya dari surah Al-Infitor ini. Baiklah, seperti yang kalian lihat di dalam layar ini ada surah Al-Infitor ya. Saya bagi menjadi dua bagian di sini ya. Ada yang sebelah kanan, kemudian ada yang sebelah kiri. Sebelah kiri ya, sebelah kiri di sini ada. Kemudian nanti pada sesi berikutnya pun kita akan melanjutkan pada ayat berikutnya. Kita akan bagi menjadi dua bagian dalam surah Al-Infitor ini supaya saya berniat ingin memudahkan kalian untuk menghafal atau menyetor nanti hafalan surah Al-Infitor ya, tidak memberatkan kalian ya. Jadi silahkan nanti setelah Anda pelajari video ini, setelah Anda hafal surah Al-Infitor di bagian ini, segera kalian setor nanti melalui video call ya. Sekali lagi, setoran akan kami terima dalam bentuk video call. Jadi tidak lagi kita kirimkan lagi melalui file ke e-learning ya, tapi langsung nanti kita cek, kita kontrol melalui video call ya. Supaya apa? Satu,
ada silaturahmi ya, ada tatap muka di antara kita. Yang kedua, nanti apabila ada kesalahan di dalam pengucapan baik makhraj ya, baik keluarnya huruf dan lain sebagainya maupun panjang pendeknya akan segera kita perbaiki. Beda dengan video ya. Kalau di video yang kalian buat kemudian nanti ada kesalahan di situ, nah itu sulit kita akan memperbaikinya ya. Kecuali video itu saya kembalikan lagi kepada kalian dan kalian membuatnya lagi dan itu lebih repot ya. Nah, sini mempermudah kalian, sekali lagi ini ada ingin mempermudah kalian, jadi tidak ada alasan lagi untuk ada tugas dan lain sebagainya ya. Karena ini adalah masih pada saat-saat jam pembelajaran ya. Pada saat pembelajaran silakan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kemudian untuk menghafal dari surah Al-Baqarah ini. Oke, anak-anakku sekalian, kita mulai dari yang pertama, yaitu pada ayat yang pertama. Itu berbunyi idas sama fatarat. Nah, itu satu ayat saya fullkan ya, tidak ada saya hilangkan. Tidak ada yang dihilangkan di antara ayat itu. Tapi pada ayat kedua dan selanjutnya itu ada beberapa kalimat yang saya hilangkan. Supaya apa? Saya ingin bantu kalian nanti kira-kira huruf apa yang tertera pada pada titik-titik yang ada di depan itu. Oke ya, yang kedua ya. Tadi yang pertama tadi idas sama fatarat. Maknya panjang ya sampai 6 harakat di situ. Wa idal kawakibun tasarat. Ya. Wa idza ya, titik yang pertama situ, yang kedua ayat yang kedua wa idzal kawakibun tasarat. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga wa idzal biharu sujirat. Wa idzal biharu sujirat. Ya. Udah 3 ayat kita coba hafalkannya tadi. Coba sekarang kita bareng-bareng di dalam pikiran kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing ya. Ikuti apa yang kita ucapkan di sini. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat. Kemudian yang keempat sekarang ya, anggaplah ayat 1, 2 dan 3 kalian sudah hafal, kita lanjut ke 4. Wa idza titik-titik ru di situ. Itu yang pertama, titik yang pertama adalah bunyinya wa idzal quburu bu'sirat. Wa idzal quburu bu'sirat. Ain yang pertama di situ ada ain ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Coba dimulai lagi dari ayat yang keempat ya, 4 dan 5. Wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Oke. Coba sekalian praktekin lagi, diulang-ulang 1 2 3 4 5 ayat ini ya. 5 ayat yang pertama diulang sampai hafal betul ya. Apa di luar kepala ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian halangi atau tutupi tulisan yang ada di depan kalian sekarang ini, ditutup kemudian Anda hafal, kemudian Anda mengingatnya, itu berarti betul kalian sudah betul-betul hafal ya. Jadi saran saya, sebelum yang 5 ayat ini Anda hafal betul, jangan pindah pada ayat berikutnya ya. Jangan pindah pada ayat yang berikutnya. Jadi betul-betul kuasai. Seperti yang saya katakan dalam pembukaan di awal, saya sebutkan bahwa pengulangan bisa 20 sampai 60 kali ya.
demi untuk mengingat apa yang sedang kita hafal itu. Jadi kalau baru ngapalin atau mengulang 2-3 kali sudah merasa capek, ya itu tidak akan pernah kita hafal atau tidak pernah kita akan mengingat hafalan itu. Ya. Tapi kalau ada kesungguhan, ada niat di antara kalian untuk menguasai hafalan yang ada di depan kalian sekarang ini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan yang terbaik buat kalian. Terus ya, berusaha jangan pernah berputus asa. Ya, karena berputus asa itu adalah pangkal dari kegagalan seseorang untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Oke, saya coba kita ulang lagi dari ayat pertama sampai kelima. Baru nanti setelah itu kita lanjut pada ayat ke-6. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Insyaallah sudah hafal. Nah, kita akan lanjutkan kepada ayat berikutnya yaitu ayat ke-6 ya. 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 ya. Ini bagian pertama kita bagi sampai 10 ayat dulu ya. Oke, ayat yang ke-6. Ini kata dimulai dari ya ayyuhal titik-titik nu. Nah, ya ayyuhal insanu ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu. Ya, diulang lagi. Ya ayyuhal insanu. Ma gharraka. Ya ayyuhal insanu ma gharraka. Ya, diulang sampai betul ya, hafal ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Bi rabbikal karim. Nah, coba sekarang diingat ya, Anda coba jangan melihat kepada tulisan yang ada di depan kalian. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Oke, kita lanjut ayat ke-7. Nah, itu titik lagi. Itu diisi dengan khalaqaka ya, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Itu ada ka sampai 3 ya. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, ya itu karena mati, karena ada pemberhentian kita jadiin sukun yang belakang. Fa'adalaka dibaca fa'adalak ya. Itu ayat yang ke-7. Sekarang ke-8 ya. Fi ai fa-nya panjang sampai kira-kira 5 harakat ya. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Itu sya ya, ada sya bukan sa ya. Jadi jangan salah menglafalkan atau mengucapkan kata sa dengan sya ya. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak ya. Oke, kita ulang dari ayat ke-6 ya.
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kemudian ayat ke-9 dan 10 sekarang ya. Ka, ba, ta di situ. Kemudian titik-titik bidin ya. Coba perhatikan. Ka, kalla, ba di situ. Bal, kalla, bal. Tukadzibuna biddin. Ya, lihat lagi. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kemudian yang ke-10 wa inna 'alaikum lahafizin wa inna 'alaikum lahafizin. Oke, coba sekarang kita ulang dari awal ya, dari ayat yang pertama sampai 10 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. Nah, demikian untuk sesi pertemuan pertama kali ini. Dan insya Allah pada ayat 11 sampai terakhir kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Selamat ya mudzakarah ya. Mengingat kembali apa yang sudah pernah kita hafalkan atau yang pernah kita ingat dulu ya. Yaitu pada surah Al-Infitor. Mudah-mudahan dengan sering dibacanya, dengan sering dihafalkannya, ayat suci Al-Quran pada diri kita akan menjadi sahabat maupun teman kita, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.